Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang kita harapkan keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita keinginan untuk menuntut ilmu agama. Semoga keinginan menuntut ilmu agama ini terus tertancap di dalam hati kita hingga ajal menjemput kita. Pelajaran kita pada malam hari ini adalah melanjutkan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, haddatsana Muhammad bin Sallam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam. Kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami guru kami bernama Muhammad bin Sallam. Beliau berkata, Muhammad bin Sallam berkata, akhbarana Jarir. Jarir telah mengkhabarkan kepada kami an Abdul Malik bin Umair, dari Abdul Malik bin Umair, an Warladin katibil Mughirati ibni Syu'bah, dari Warlad sebagai petugas pencatatnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala, Warlad berkata, kataba Muawiyah ilal Mughirah. Muawiyah menulis surat kepada Mughirah. Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana isi daripada surat Muawiyah kepada Al-Mughirah adalah, tuliskan untukku sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita dapat melihat bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dahulu mereka suka untuk dinasehati. Mereka senang untuk meminta nasihat kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Beda dengan kondisi kita di masa sekarang. Ya, yang mana orang yang paling kita benci itu adalah orang yang suka memberikan nasihat kepada kita. Siapapun yang memberikan nasihat kepada kita, maka dia adalah musuh yang paling nyata di hadapan mata kita. Padahal para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dahulu sangat sering saling meminta nasihat. Bahkan sahabat Muawiyah ini kan bukan sahabat sembarangan. Beliau sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya banyak ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Ummu Habibah, ya saudarinya Muawiyah, merupakan istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun beliau masih meminta nasihat, meminta wasiat, meminta faedah dari sahabat yang lainnya, sehingga generasi mereka itu dikatakan generasi emas. Generasi mereka lah generasi yang selamat, generasi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridhu kepada mereka, mereka ridhu kepada Allah. Jikalau kita ingin diridhoi oleh Allah, sebagaimana generasi emas terdahulu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka apabila ada sahabat kita yang memberi nasihat kepada kita, ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Dia ingatkan kita tentang perkara-perkara agama, maka dialah sahabat kita yang sesungguhnya. Lihat bagaimana yang dilakukan Muawiyah kepada Al-Mughirah. Beliau mengatakan, "Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tulis untukku sesuatu yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad, berkata Warrad itu tukang tulis atau petugas yang biasa menulis surat-surat yang diberikan oleh Al-Mughirah. Warrad berkata, "Fa'amla alayya," maka dia pun menyampaikan kepadaku. Maksudnya Al-Mughirah mengucapkan nasihat tersebut, kemudian dicatat oleh Warrad. Wa katabtu biyadai, dan aku mencatat dengan tanganku sendiri. Apa isi surat tersebut? Isi nasihat dan surat yang disampaikan oleh Al-Mughirah kepada sahabat Muawiyah, isinya singkat padat. Apa itu? Inni sami'tuhu yanha an kathratis su'ali. Sesungguhnya aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dari banyak soal. Banyak soal, ya, ini bisa dimaknai dengan dua makna. Banyak soal yang dimaksud adalah banyak meminta. Banyak meminta berarti maknanya adalah mengemis. Ini adalah salah satu makna yang dimaknai oleh para ulama. Yang mana makna ini kalau kita terjemahkan dengan makna ini, banyak meminta kepada manusia dalam keadaan tidak ada kedaruratan kita untuk meminta, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu itu dilarang oleh Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang dahulu terbiasa menjadi tukang minta-minta di dunia, bentar-bentar minta, bukan sesuatu yang darurat, tapi pantang melihat seseorang memiliki kelebihan, memiliki makanan, memiliki harta, memiliki pakaian, memiliki apapun itu, minta dia. Maka orang yang terbiasa meminta di dunia ini, padahal bukan darurat, beda halnya tadi kalau darurat ya, di rumah nggak ada makanan dia, ini beda lagi ceritanya. Darurat itu namanya, kalau nggak makan bisa mati dia. Nah, ini boleh dia meminta, daripada dia mati maka boleh dia meminta. Dan kita kadang-kadang mendapati para tetangga kita ini, ada yang dia tidak makan tapi dia malu meminta. Ini ada begini, kita dapat informasi sekitar sebulan yang lalu lebih kurang. Ustaz, kami mau cerita Ustaz. Apa ceritanya? Itu tetangga kita Ustaz, yang dekat dengan rumah kita ini, kemarin RT atau RW itu datangi saya karena dia lihat mungkin saya termasuk yang mampu. RT bilang begini, ibu pengen, ini ibu janda dia, suaminya sudah meninggal dunia ya sekitar setahun yang lalu lebih kurang kalau saya tak salah ingat. Ibu nggak ada makanan lagi di rumah, boleh nggak ibu hutang, nanti ibu bayar katanya. Kemudian RT ini pun juga bukan orang yang banyak uang juga, akhirnya ngelapor ke kita. Ikhwah ini meriksa, ngecek jemaah, betul-betul dicek sama dia. Ya Bu, izin boleh nggak saya masuk ke rumah? Ibu ini bingung, mungkin dia nggak tahu kan kalau RT ngelapor ke kita. Ngapain Pak? Nggak, saya mau ngelihat ibu ada makanan nggak? Bingung dia mau jawabnya. Malu jemaah, ada manusia-manusia yang meminta itu dia malu. Ya, padahal
kita tetangganya sendiri, itu pun malu dia mintanya sama RT RW kepada ya pejabat pemerintah yang bekerja di bawah naungan pemerintah, dia minta ke situ. Rupanya ikhwah ini masuk, benar-benar tidak ada sebutir beras pun di rumahnya, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Kata ikhwah itu, Ustaz, nangis saya Ustaz. Rupanya tetangga saya di sebelah rumah saya nggak ada makanan di rumahnya Ustaz. Kalau udah begini boleh dia meminta, jemaah. Dan kita yang mengetahui keadaan kondisi saudara kita yang seperti itu, tetangga kita, apa kata Nabi SAW? Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman seseorang yang mana dia tidur di malam hari dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Kalau kondisinya sudah begitu, boleh dia meminta, nggak apa-apa. Nanti kita bilang sama tetangga itu, nanti ibu, ya akhirnya kita dari pondok bantu. Nah, baru kita katakan, nanti ibu kalau butuh lagi, nggak ada makanan di rumah, ya bilang sama kami ya, gitu. Kita harus tegaskan itu, nggak apa-apa, menunjukkan bahwasanya meminta itu nggak apa-apa dalam kondisi yang seperti ini. Tapi ada manusia yang dia punya sepeda motor, kadang punya mobil, punya usaha, tapi pantang lihat parfum kawannya, mintalah. Ada nggak? Ada dua nggak? Mintalah satu. Beli kenapa jemaah? Ya ini asik minta aja gernya. Dilihatnya peci temannya cantik pula dari Saudi, dia lihat bagus, penutup kepalanya, sorbannya misalkan. Mintalah. Jadi dikenal dia si tukang minta. Kan gak enak kali kita kalau dapat gelar si tukang minta, jemaah. Orang yang seperti ini di dalam wasiat yang dituliskan oleh Al-Mughirah kepada sahabat Nabi yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, isi suratnya adalah, aku mendengar Nabi SAW bersabda bahwasanya Nabi melarang seseorang itu banyak meminta. Meminta di sini tadi kita maknai adalah meminta maksudnya materi. Ya. Meminta maksudnya materi. Siapa yang dia banyak meminta pada hari kiamat datang dalam keadaan tidak ada lagi daging di wajahnya, sebagaimana dahulu dia tidak punya malu. Ini kan orang yang tukang minta ini, orang yang enggak punya malu. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Karena dahulu dia di dunia tidak memiliki malu, nanti pada hari kiamat siksaan yang Allah berikan kepada mereka yang tidak memiliki malu, dia datang dalam keadaan wajahnya dalam bentuk tengkorak, nggak ada lagi dagingnya, kata Nabi. Walaisa fi wajhihi muz'atul lahmin, sedikit pun dari daging udah nggak ada. Jadi biasanya Allah memberikan siksaan kepada hamba sesuai dengan dosa yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Karena dia nggak punya malu, ya udah wajahnya dibuat tidak memiliki daging. Ini versi makna yang kedua, yang pertama. Versi makna yang kedua, kathratus su'al, yang dimaksud adalah banyak soal, banyak bertanya. As-su'al dalam bahasa Arab kalau kita buka kamus maknanya adalah bertanya. Ada dua maknanya, bertanya atau meminta. Banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dia, baik dari segi urusan dunia ataupun urusan akhirat. Banyak nanya orangnya, tapi nggak ada faedahnya. Dari segi dunia nggak ada, dari segi akhirat pun juga nggak ada. Maka orang yang seperti ini dilarang oleh Nabi SAW, dan ini juga pernah terjadi kepada sebagian sahabat Nabi. Nabi dahulu pernah di suatu majelis, Nabi SAW berkata, mintalah kepadaku, tanyakanlah kepadaku, maka aku akan menjawabnya, kata Nabi SAW. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat bertanya, wahai Nabi, di mana ayahku? Katanya. Dia tahu ayahnya mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, masih dia tanya, kan nggak ada faedahnya gitu loh untuk dia. Tidak ada faedah untuk perkara agamanya, tidak ada faedah untuk perkara dunianya. Sampai kata Nabi SAW, abuka finnar. Ya, Nabi kan jujur, nggak bisa bohong. Kata Nabi, ayahmu di neraka. Sakit hati dia. Berpalinglah dia dari majelisnya Nabi SAW. Ya, kemudian kata Nabi SAW, inna abi wa abaka finnar.
Sesungguhnya ayahku yang tidak memeluk agama Islam dan ayahmu itu sama-sama di dalam neraka, kata Nabi SAW. Baru turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya kepada Nabi kalian tentang sesuatu yang kalau nanti dijawab, ditampakkan kepada kalian hanya menyakiti hati kalian. Udah jelas-jelas tahu dia, siapapun yang mati dalam keadaan tidak memeluk agama Islam, itu tempatnya di mana? Di neraka. Masih ditanyanya. Ini kan orang kurang kerjaan yang begini nih. Ada kok jenis-jenis orang yang seperti itu. Kadang kita orang yang berada di dekatnya pun merasa risih atas keberadaannya. Nggak ada faedahnya, nggak ada kepentingannya, dia tanyakan perkara itu. Ya, akhirnya ketika dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pun merasa tersakiti, merasa terzolimi. Padahal ya Nabi nggak bisa bohong dengan jawabannya. Ini adalah poin yang pertama, yang mana isi suratnya Al-Mughirah ibn Syu'bah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, wa idha'atil mali. Isi suratnya, kata Warlad, ketika aku tulis, isinya adalah wa idha'atil mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyia-nyiakan harta. Kata para ulama, ketika seseorang memiliki harta, kemudian harta yang Allah titipkan kepadanya itu dia belikan sesuatu yang haram, otomatis itu masuk dalam kategori menyia-nyiakan harta, walaupun dia pakai itu. Misalkannya, bagi laki-laki tidak boleh seorang laki-laki menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Dia beli, dia pakai, terpakai itu sebenarnya cincin emasnya. Tapi karena itu haram bagi kaum laki-laki umat ini, maka apa yang dia beli itu termasuk dari larangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idha'atul mal. Bagi laki-laki tidak boleh laki-laki memakai kain sutra. Datang dia, udah kebanyakan hartanya, jemaah yang dirahmati oleh Allah, bingung dia mau nyimpan di mana. Padahal banyak tetangga dia belum makan. Bisa-bisanya dia beli baju sutra karena tertarik dan menarik gitu. Apalagi kalau dia memakai pakaian sutra itu pasti banyak mata yang tertuju kepadanya, banyak orang yang memujinya. Karena tabiat dasar dari manusia ini suka dipuji, suka dilihat. Itu manusia itu. Suka dipuji, suka dilihat, itu hukum asal manusia. Ketika seorang laki-laki dia beli sesuatu yang sebenarnya itu diharamkan oleh Allah untuk dia gunakan, seperti sutra tadi, walaupun dia pakai, bukan sesuatu yang mubazir, dia pakai, ya, dia gunakan. Tapi ketika dia membeli sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk dari larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha'atul mal. Nabi melarang kita menyia-nyiakan harta, dan itu termasuk dalam kategori al-mubadzir. Yang mana al-mubadzir ini, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku mubadzir, menyia-nyiakan harta, berlebih-lebihan terhadap harta yang dititipkan oleh Allah kepadanya, mereka itu adalah saudara setan. Tidakkah kita merasa terhina jemaah ketika kita dikatakan saudara setan? Kalau orang yang punya akal, orang yang beriman, seorang muslim, kalau dikatakan saudara setan, pasti kita marah. Tapi lisan kita marah, praktek kehidupan kita memang benar-benar saudara setan. Banyak hal-hal yang haram kita beli, ya, apa aja yang haram, misalkannya minuman keras itu haram, berarti itu mubadzir, ya. Kemudian kita beli sesuatu hal yang haram lain, itu mubadzir. Kalau kita beli sesuatu yang haram itu mubadzir. Kemudian berlebih-lebihan di dalam membeli sesuatu. Kita tahu, kita tadi udah makan tadi malam, setelah maghrib udah makan, sudah tahu ini perut kenyang,
ya, kemudian kita beli lagi 2 porsi makanan, kita yakin nggak sanggup kita menghabisinya? Cuma lapar mata kalau istilah orang. Dibelinya, udah nggak dimakan sama dia. Seharusnya kalau dia nggak mampu memakannya, bagikan kepada tetangga. Ini nggak mau dia baginya. Udahlah, nanti temakan sayanya ini. Rupanya sampai besok nggak dimakannya juga, akhirnya basi. Maka termasuklah dia, termasuk daripada innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi kalau kita punya penyakit lapar mata ini, banyak kita yang punya penyakit lapar mata ini jemaah. Kita udah makan, tiba-tiba lewat ke suatu tempat, kok rame kali yang jualan ini, kayaknya enak makanan ini. Kita singgah, kita beli. Kita makan sedikit nggak habis. Kalau nggak habis, kita takut ini nanti nggak kita makan, bagikan ke orang lain. Karena kalau tidak kita bagikan, nanti makanan itu tersisa dan terbuang, itulah kita akan menjadi saudara setan. Kan nggak enak dibilang saudara setan jemaah. Kita dibilang saudara orang gila aja nggak suka. Gimana lagi saudara setan? Yang mana saudara setan itu? Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Allah katakan setan itu terhadap Rabbnya dia kafir, kufur, menentang, melawan. Mau rupanya kita disamakan dengan saudara setan, yang mana setan itu terhadap Tuhannya selalu berbuat kekufuran. Adapun dari hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk israf, untuk berlaku mubadzir, adalah sabda Nabi SAW, kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi makhyalatin wala saraf. Kulu washrabu, makan dan minumlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, walbasu, dan berpakaianlah. Jadi kita boleh beli makanan, beli minuman, kita boleh bersedekah, kemudian kita boleh beli pakaian, boleh. Fi ghairi makhyalatin, syaratnya jangan ada kesombongan dan keangkuhan. Wala saraf, dan jangan pula berlebih-lebihan sehingga menyia-nyiakan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata Warlad, isi daripada surat itu adalah wa angkila wa qala. Nabi SAW melarang dari kila wa qala, katanya. Ini yang dikatakan dengan desas-desus, ya, berita-berita yang enggak jelas kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Model orangnya itu suka menyampaikan berita-berita yang belum dia perjelas. Benar nggak ini beritanya? Langsung dia sebar. Dapat berita dari WhatsApp bahwasanya kalau kita ini dan itu nanti akan begini dan begitu, dia sebar di grup-grup yang lain. Belum dia perjelas, belum dia lihat datanya, benar nggak ini, sesuai nggak, ilmiah nggak, kemudian dia sebarkan. Suka seperti itu, qila wa qala, menyebarkan desas-desus, berita-berita yang tidak jelas, maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepada kalian orang fasik yang membawa suatu berita, maka perjelas dahulu. Jangan langsung diyakini, apalagi disebarkan. Nggak boleh. Ini kebiasaan kita, kadang-kadang dapat berita si fulan itu begini katanya ya, langsung disebarkan ke yang lain. Nggak mau dia tabayun, nanya kepada yang bersangkutan, benar nggak kamu sampai berita kepada saya kamu melakukan perbuatan ini dan perbuatan itu? Nggak ada dia tabayun, langsung dia vonis saudaranya dan dia sebarkan berita-berita dusta itu. Maka yang seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sangat banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi orang yang sedang diceritakan itu memiliki, ya, pergaulan yang tidak baik dengan kita. Kita mungkin pernah sakit hati sama dia. Kalau ada berita-berita buruk tentang dirinya, paling semangat kita menyebarkannya. Nah, ini penyakit hati jemaah. Dan itu biasanya begitu kita. Karena kita nggak suka dengan gaya ngomongnya, dengan sikapnya, jadi kita menyimpan di dalam hati kita kebencian terhadapnya. Begitu ada berita-berita miring tentang dirinya,
nggak mau kita telepon dia, akhi, benarkah sampai berita kepada saya kamu ada buat gini ya? Kalau dia perjelas, dia tabayun, kan enak urusannya. Oh iya akhi, ya saya buat begini, alasannya begini dan begitu. Kemarin saya lihat kamu bonceng akhwat ya, bonceng perempuan, itu siapa ya? Diperjelas kenapa gitu? Ya kan? Katanya itu ini pacar kamu begini atau simpanan kamu atau begini. Kan enak kalau kita udah tabayun, oh enggak itu istri kedua saya misalnya, kan enak urusannya. Ya kan? Berarti kan halal gitu loh. Jadi kalau kita tabayun, ada berita-berita miring tentang saudara-saudara kita, kemudian kita bertanya kepadanya, biasanya masalahnya itu clear. Tapi kalau kita tidak mau bertanya kepada saudara kita, maka itulah yang menjadi ya tersebarnya berita hoax. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang dikatakan berdusta ketika dia suka sekali menceritakan setiap apa yang sampai ke telinganya. Apa aja yang masuk ke telinganya, dia ceritakan. Enggak dia pilih-pilih gitu beritanya. Enggak dia koreksi dulu, enggak dia tabayun dulu. Pokoknya apa berita yang sampai ke telinganya, apa pesan yang sampai di WhatsApp-nya misalkannya atau di media sosialnya, langsung dia sebarkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memiliki sifat ini adalah seorang yang pendusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah kita kalau ada berita miring tentang teman-teman kita, ya kita tabayun, barangkali setelah bertabayun masalahnya beres, ya, masalahnya clear. Yang jadi masalah kita nggak mau nanya kasusnya, kita nggak mau nanya apa masalahnya, tiba-tiba udah main sebarkan aja. Kalau kita udah banyak menggali lubang itu udah terlalu besar jemaah, nanti kita mau minta maafnya susah. Kita mau minta maaf sama dia susah, ya. Kenapa? Udah terlalu besar lubang yang kita buat. Bukan ke satu orang kita sebarkan, ke puluhan bahkan ratusan orang. Gimana kita mau minta maafnya jemaah? Gengsi kita, malu untuk minta maaf. Makanya jangan bermudah-mudahan untuk menyampaikan setiap apa yang masuk ke telinga kita. Kemudian hadis yang berikutnya telah menceritakan kepada kami Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah 'anil Qasim ibni Abi Bazzah an Abi Tufail qala su'ila Aliun. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan telah bercerita kepada kami guru kami Amr bin Marzuq. Amr bin Marzuq berkata telah mengkhabarkan kepada kami Syu'bah dari Al-Qasim ibni Abi Bazzah dari Abi Tufail. Abi Tufail berkata Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nasa kaffatan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhususkan untukmu sesuatu yang tidak disampaikan oleh Nabi kepada manusia yang lainnya? Maksudnya ini pertanyaan agak sedikit aneh ini. Kata para ulama yang menjelaskan hadis ini pertanyaan kepada Ali bin Abi Thalib di saat tersebarnya pemahaman Syiah. Jadi orang-orang yang berpemahaman Syiah itu sudah ada di zamannya Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang berpemahaman Syiah itu keyakinannya apa? Mengkultuskan sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka itu sudah ada bibit-bibitnya, bahkan bukan bibitnya lagi, sumbernya itu ya di masa Ali bin Abi Thalib yang sampai sekarang itu ya banyak keyakinannya di Yaman Utara. Kalau tempat kami belajar itu Yaman Utara. Namanya Syiah Houthi. Tapi sangat mengerikan sekali media sosial ini saya lihat. Ya, demikian juga dengan Iran yang mati kemarin itu Ali Khomeini yang digelar sebagai Ayatullah, tanda kebesaran Allah, padahal bukan tanda kebesaran Allah tapi tanda kebesarannya syaitan. Ya, kita mengharapkan kemenangan Islam dari orang yang mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, enggak mungkin. Oh itu Ali Al-Khomeini, Syiah Iran dan Syiah Houthi, di media sosial begitu saya lihat. Bahkan ketika Ali Khomeini itu wafat,
ada sebagian santri saya lihat itu di statusnya itu di Instagramnya memuji dan mendoakan Ali Khumaini sebagai seorang syahid. La haula wala quwata illa billah. Mungkin karena dia tidak pernah membaca dan melihat apa keyakinan dari Ali Khumaini. Di dalam kitabnya Al-Hukumah Al-Islamiyah, apa kata Ali Khumaini? Kami berkeyakinan bahwasanya para imam kami, kata Ali Khumaini di dalam kitab karya tulis dia sendiri, kami berkeyakinan di madhab kami Syiah bahwasanya para imam kami telah mencapai derajat yang tidak digapai oleh malaikat terdekat pun, tidak digapai oleh Rasul yang diutus sekalipun. Jadi kita percaya kemenangan Palestina itu bisa digapai oleh orang-orang yang seperti ini. Itulah dia mengerikannya media sosial. Itulah mengerikannya media sosial, menggiring opini dia. Karena memang dia di dalam menyusun kalimat itu sangat indah memang. Lupakan perbedaan antara Syiah dan ini. Kita harus bersatu memenangkan Palestina dan yang semisal. Dusta, kadzab. Istri Nabi saja dia katakan pelacur, jemaah. Kemudian kita meyakini Islam bisa menang dari orang yang mengatakan istri Nabi Aisyah itu adalah pelacur. Yang benar saja, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keyakinan Syiah, apa keyakinan mereka? Bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu kekal di dalam neraka. Yakin kita Islam itu dimenangkan oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu kekal di neraka? Bisa rupanya Islam menang dari orang-orang yang semisal ini. Enggak mungkin, jemaah, karena orang Palestina mayoritasnya berkeyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Apa keyakinan mereka? Bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu di surga. Enggak mungkin orang-orang Syiah itu ya akan membela orang-orang yang menyelisihi pahamnya mereka. Jadi ini paham yang muncul di tengah-tengah masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, sehingga pertanyaan aneh ini datang. Karena dahulu keyakinan mereka tiga, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali bin Abi Thalib mereka meyakini Ali sebagai Tuhan. Itulah yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Ali nggak ridho dengan itu. Ali bin Abi Thalib mengumpulkan Abdullah bin Saba, namanya Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang baru masuk Islam, kemudian membuat suatu pemahaman. Dia orang Yahudi, tiba-tiba masuk Islam, kemudian tiba-tiba jadi ulama yang memiliki satu pemahaman. Apa pemahamannya? Mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dan menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Akhirnya ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib dan beberapa jemaahnya, digalikan lubang, kemudian dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika dibakar, masih sempat-sempat mereka, Abdullah bin Saba dan jemaahnya, berkata, Tuhan kami telah membakar kami. Ketika sampai berita ini kepada salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, seandainya aku yang diperintahkan untuk membunuh mereka, maka aku tidak akan membakar mereka, tapi akan kupenggal leher mereka. Kenapa? Karena ada hadis larangan, la yu'adzibu bin nar illa rabbu an-nar. Tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ Ali bin Abi Thalib salah. Kenapa? Karena membunuh dengan cara membakar. Yang dibolehkan adalah memenggal kepala Abdullah bin Saba dan juga para jemaahnya yang telah mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Sehingga pertanyaan ini muncul. Apa isi pertanyaannya? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan engkau tentang sesuatu yang tidak disampaikan kepada manusia yang lainnya? Ada nggak kekhususan yang diberikan oleh Nabi kepadamu yang manusia lainnya nggak dikasih? Gitu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nas. Nabi tidak pernah mengkhususkan satu ilmu kepada kami yang tidak disampaikan kepada manusia yang lainnya. Apa yang Nabi sampaikan kepada manusia, ya itulah yang disampaikan kepadaku. Enggak ada kekhususan aku, itu enggak ada. Karena mereka ingin menggiring bahwasanya Ali ini orang khusus, orang spesial, ini Tuhan. Ada yang mengatakan dari kalangan Syiah, Ali itu adalah sebagai nabi. Ada yang mengatakan bahwasanya Ali itu adalah khalifah pertama. Abu Bakar, Umar, Utsman adalah pengkhianat yang mengambil jabatan Ali bin Abi Thalib.
Jadi jemaah, nggak ada baiknya pemahaman Syiah, dan sungguh aneh kita kaum muslimin tertipu dengan media sosial ya, yang menggiring opini bahwasanya orang-orang Syiah itu membela Islam dan Palestina. Nggak mungkin. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, illa ma fi qirabi sayfi, kecuali apa yang terdapat di dalam sarung pedangku. Jadi Nabi pernah menyampaikan kepadaku satu ilmu, aku tulis di dalam sarung pedangku. Apa isi tulisannya itu? Tsumma akhraja sahifatan, kemudian dia keluarkan dari sarung pedangnya itu satu lembar. Fa idza fiha maktub, ternyata tertulis di situ, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat siapapun yang menyembelih untuk selain Allah. Di sini kata para ulama tentang teks kalimat la'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kondisinya ada dua. Kondisi yang pertama, dia menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Seharusnya kan kita kalau menyembelih, orang Islam itu kan harusnya menyembelih Bismillah. Adapun dia menyembelih tidak menyebut Bismillah, tapi Bismi yang lain. Nggak dia sebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia sebutkan nama yang lain yang dia muliakan, yang dia agungkan. Kemudian itu diberikan untuk Allah. Maka ini kata para ulama syirik kecil. Ya, ketika dia menyembelih tidak menyebut nama Allah tapi nama selain Allah tapi untuk Allah, maka ini syirik kecil. Yang syirik besar adalah kondisi yang kedua. Apa kondisi yang kedua? Dia mengucapkan bismillah ketika menyembelih, kemudian dia berikan untuk penunggu gunung, dia berikan untuk penunggu lautan, dia berikan untuk penunggu hutan, dia berikan untuk pondasi bangunan, sesajen. Ini bahkan yang terjatuh kepada dosa yang seperti ini imam masjid, jemaah, ya, yang cukup akrab dengan kita. Saya nggak tahu, ternyata beliau memiliki dua jabatan. Jabatan yang pertama adalah imam masjid, jabatan yang keduanya tadi orang pintar, yang kalau ada barang hilang warga desa datang ke rumahnya, kemudian dia buat ritual potong ayam warna hitam. Dia motongnya pakai baca bismillah, tapi dia peruntukkan untuk ritual perdukunan tadi, jemaah. Padahal imam masjid nggak pernah terlambat sholat 5 waktu. Coba. Dan ini adalah kesyirikan, dan inilah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat itu berarti Allah menjauhkan dia dari kasih sayangnya. Apakah beruntung seseorang yang sudah dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak akan mungkin beruntung. Kita, walaupun satu dunia menyayangi kita, mengasihi kita, merahmati kita, kalau Allah rajanya para raja, pemilik dunia, sudah membenci kita, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan, tidak ada kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Ya, ketika manusia membenci kita seluruhnya, tapi Allah sayang kepada kita, maka kita akan menjadi hamba yang paling beruntung di dunia ini. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, tertulis di dalam sarung pedangnya itu ada selembar kertas, isinya la'anallahu man saraqa manaral ardi. Allah melaknat orang yang mencuri pembatas tanah. Nah, ini penyakit sebagian daripada manusia. Ya, ini penyakit sebagian dari manusia, ini suka mencuri pembatas tanah. Dia mencuri sikit-sikit ya. Karena yang punya tanah bersebelahan dengan dia itu jarang datang orangnya. Dicabutnya patok tanah itu, diangkatnya dikit, sejengkal aja. Biasanya sejengkal, karena dari hadis Nabi SAW, orang yang mencuri tanah itu biasanya sejengkal ya, sikit dulu, sikit, ditengoknya responnya setahun 2 tahun nggak ada respon yang pemilik tanah, oh nggak tahu nih kayaknya, diambilnya lagi patoknya, digeser nih, sejengkal lagi, lama-lama semeter, ya semeter kali berapa gitu loh, sehingga kata Nabi SAW, man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Siapa yang menzalimi orang lain walaupun hanya 1 jengkal tanah yang dia ambil, Allah akan kalungkan 7 lapis bumi nanti di lehernya. Gimana dikalungkan di leher 7 lapis bumi? Bagaimana beratnya? Bagaimana tersiksanya hamba ini? Bagaimana binasa dan hancurnya, jemaah? Itu ngambil 1 jengkal. Ya. Jadi ini penyakit yang banyak. Baru aja saya waktu safar kemarin ke Medan, ada ikhwah pengajian kita nanya begini,
Ustadz, saya kan baru hijrah 2 tahun, dia hijrah, baru ngaji, pengajian, ikut pengajian itu baru 2 tahun. Dia bilang, Ustadz, ada masalah saya. Apa masalahnya? Kami satu keluarga sudah mengambil tanah si fulan sekitar 1 meter, Ustadz. Loh, kok bisa Pak? Saya bilang, ya kami waktu itu kan belum tahu ilmunya, saya juga. Ya, akhirnya kami ambil 1 meter. Sekarang orangnya udah tahu belum? Nggak tahu dia, Ustadz. Gimana itu, Ustadz? Saya katakan kamu bayar atau kamu minta izin sama dia. Ya, karena itu merupakan haknya mereka. Saya sampaikan hadis Nabi SAW tentang bahayanya ya menzalimi orang lain dengan mengambil 1 jengkal tanahnya. Ini 1 meter pula, bukan 1 jengkal. Gimana beratnya lehermu nanti pada hari kiamat gitu. Ya, akhirnya dia berusaha untuk membayarnya. Subhanallah. Jadi ini terjadi, yang begini ini terjadi. Naam. Kemudian di antara makna daripada ghayyara manarul ard adalah mengubah rambu-rambu jalan. Ya, dia usil mengubah rambu-rambu jalan. Ini biasanya kalau orang di tengah-tengah hutan atau naik ke gunung, kan ada itu rambu-rambunya. Nanti arahnya ke sini, posnya ke sini, ke sini, ke sini, ya diubah sama dia, usil dia mengubahnya agar orang tersesat. Dia suka gitu ngelihat orang kesusahan, dan itu penyakit hati. Ini juga termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Seseorang melaknat orang tuanya sendiri, Allah laknat dia. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ada 2 jenis seseorang melaknat orang tuanya. Yang pertama, dia langsung memaki dan mencela orang tuanya. Dan ini tidak terjadi di zaman Nabi. Mencela dan memaki orang tuanya ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi. Yang terjadi itu adalah yang jenis kedua. Dia mencela ayahnya orang lain sehingga orang itu mencela ayah dia. Inilah yang sering menimpa anak-anak kaum muslimin, ejek-ejekan orang tua. Nabi SAW bersabda, min akbaril kabair ayyal anar rajulu walidayh. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu rajulu walidayh? Qala yasubbu rajulu abar rajul fayasubba abah wa yasubbu ummah. Di antara dosa besar yang paling besar adalah ketika seseorang mencela ayah orang lain. Ketika seseorang mencela kedua orang tuanya sendiri. Di antara dosa besar yang paling besar adalah ketika seseorang melaknat atau mencela orang tuanya sendiri. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang mencela kedua orang tuanya? Ini menandakan, kata para ulama, di zaman Nabi orang yang mencela orang tuanya sendiri itu nggak didapati, sehingga asing bagi mereka. Sehingga mereka bertanya, bagaimana mungkin seseorang mencela orang tuanya sendiri? Kata Nabi SAW, dia mencela ayah orang lain sehingga orang lain membalas mencela ayahnya dan juga mencela ibunya. Orang yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, la'anallahu man awa muhditha atau muhdatsan. Allah melaknat orang yang melindungi pendosa. Jadi kalau ada keluarga kita berbuat dosa, jamaah yang dirahmati oleh Allah, perbuatan kriminal, kemudian polisi ingin menangkapnya dan sudah ditangkap, jangan coba-coba kita tebus, kita lindungi, kita jaga, jangan. Kalau memang benar-benar dia terbukti salah, dia mencuri, dia membegal, dia membunuh, dia memperkosa dan melakukan perbuatan kriminal lainnya yang pantas untuk dihukum, jangan pernah coba-coba pasang badan. Sesayang apapun kita kepadanya, secinta apapun kita kepadanya, sebaik apapun dia kepada kita, jangan pernah coba-coba kita lindungi dia. Karena siapapun yang berani melindungi orang yang berbuat dosa seperti ini, penjahat ini, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau makna, baik, mungkin inilah dia pelajaran yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan pelajaran sampai di sini. Apa yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan apa yang salah itu murni dari saya dan dari syaitan. Kita cukupkan pelajaran sampai di sini. Naktafi bihadzal qadr. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.